Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memberikan ultimatum kepada pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Dia meminta Timnas Indonesia harus masuk 4 besar di klasemen putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Termasuk evaluasi untuk Coach STY, bahwa target kita harus masuk 4 besar di grup. Jadi tidak ada tawar-menawar, tegas Erick kepada awak media di Musyawarah Nasional Perbasi, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kita lihat lagi maksimal 2 laga kandang lawan Jepang dan Arab Saudi yang rankingnya jauh di atas kita, sambungnya. Kembali lagi, kalau kita dapat poin di 2 game ini bisa jadi tabungan untuk masuk ranking 3, atau 4 supaya bisa playoff lagi, tutup Erick. Shin Tae-yong memberikan respons mengejutkan saat ditanya tentang target juara Piala AFF 2024. Ia menyatakan ketidakpastiannya apakah Timnas Indonesia perlu memenangkan Piala AFF, menekankan pentingnya fokus pada ajang yang lebih bergengsi seperti Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia, dan Piala Dunia. Shin Tae-yong meminta agar publik tidak terlalu terpaku pada Piala AFF dan mendukung Timnas Indonesia untuk mencapai prestasi di level yang lebih tinggi. Selama kepemimpinannya, Shin Tae-yong telah membawa Timnas Indonesia meraih berbagai prestasi signifikan, termasuk lolos ke Piala Asia di 3 level usia dan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, ia belum memberikan gelar juara untuk Timnas Indonesia di level senior. Piala AFF 2024 bukanlah agenda resmi FIFA, sehingga Shin Tae-yong memiliki fleksibilitas dalam memanggil pemain abroad dengan izin dari klub masing-masing. Pertanyaan tentang target juara Piala AFF 2024 tetap menjadi perdebatan, dengan fokus utama Shin Tae-yong tetap pada target jangka panjang yang lebih besar. Setujukah kamu dengan pernyataan Shin Tae-yong yang memprioritaskan ajang di atas Piala AFF? Berikan alasan dan pendapatmu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pemain, coaches dan staf ofisial atas semua kerja keras, perjuangan dan pengorbanan kalian selama ini. Karena kalian harus meninggalkan sekolah dan harus jauh dokter keluarga kalian, pastinya TDK mudah tetapi akhirnya terbayarkan kalian bisa lolos Piala Asia U17. Jujur melihat jalannya pertandingan hari ini sangat bergejolak di dalam hati saya karena memang secara taktik melihat Australia lebih unggul secara kualitas individu kami bermain menunggu dan melakukan counter attack saat merebut bola dan situasinya terjadi Australia juga TDK melakukan serangan sehingga kami tetap menunggu Australia melakukan serangan. Saya pun malu dengan yang terjadi di lapangan malam ini tetapi karena kalau kita kalah kami tidak lolos Piala Asia maka saya harus tahan malu itu dan tidak melakukan pressing. Pastinya terlihat TDK baik dan saya yakin pemain pun merasakan hal yang sama di lapangan. Tapi sekali lagi, target kita adalah lolos. Dan saya bersyukur dan percaya ini semua rencana Tuhan buat saya dan tim. Setelah terpilih sebagai pemain terbaik Liga Super Malaysia tahun 2024 sampai tahun 2025, muncul spekulasi bahwa Sadil Ramdhani akan kembali dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Sadil Ramdhani mencetak gol indah saat Sabah FC menang 4-0 atas Penang. Sebelumnya, Shin Tae-yong sempat mencoret Sadil Ramdhani dari skuad Piala Asia 2023 dan belum memanggilnya kembali.
Shin Tae-yong dinilai belum menemukan pengganti yang ideal di posisi winger kanan timnas Indonesia, dengan Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, dan Malik Rizaldi belum tampil maksimal. Selain Sadil Ramdhani, Shin Tae-yong juga dapat mempertimbangkan Egy Maulana Fikri yang baru saja mencetak hat-trick, atau Eliano Reijenders yang bermain sebagai fullback kanan di PEC Zwolle. Pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi akan menjadi ujian bagi Shin Tae-yong dalam menentukan komposisi skuad terbaiknya. Apakah menurutmu Sadil Ramdhani pantas dipanggil kembali ke timnas Indonesia? Siapa pilihanmu untuk posisi winger kanan timnas Indonesia? Emiliano Jonathans, pemain keturunan Indonesia, berpotensi bergabung dengan FC Twente dan bermain satu tim dengan Miss Hilgers. Pengamat klub Leon ten Voorde melaporkan bahwa FC Twente sangat tertarik pada Jonathans, yang telah menunjukkan performa impresif bersama Vitesse di Liga 2 Belanda dengan 8 gol dan 3 assist dari 12 penampilan. Pelatih FC Twente, Joseph Osting, sebelumnya pernah bekerja sama dengan Jonathans di Akademi Vitesse, yang memudahkan proses transfer. Jika bergabung dengan FC Twente, Jonathans akan menambah aroma Indonesia di klub tersebut, mengingat Miss Hilgers juga merupakan pemain timnas Indonesia. Jonathans memiliki nenek dari Depok, Jawa Barat, dan namanya semakin populer di kalangan pendukung timnas Indonesia. Apakah kamu mendukung Emiliano Jonathans untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia? Berikan alasanmu. Pelatih timnas China, Branko Ivankovic mengungkapkan pernyataan yang cukup mengejutkan. Sang pelatih merasa direndahkan oleh publik negeri tirai bambu. Diketahui, Branko Ivankovic mendapatkan pertanyaan menohok dari wartawan China. Ivankovic mendapatkan pertanyaan kapan ia akan dipecat. Hal itu tak lepas dari performa Loyo Wu Lei dan kawan-kawan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas China masih menduduki posisi juru kunci klasemen sementara grup C. The Dragons baru memiliki 3 poin dari 4 laga. Ditanya tentang pemecatan saya pada konferensi pers membuat saya merasa tidak dihargai. Pertanyaan seperti kapan Anda bisa dipecat tidak sopan bagi saya, ungkap Branko Ivankovic dalam wawancara bersama media lokal China, CCTV belum lama ini.